Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, Bapak Ujang Dede Nurul Hakim. Saya Siti Nur Aisyah akan menjelaskan materi tentang hadis mauquf. Secara bahasa, mauquf merupakan isim maf'ul dari kata al-waqfu yang artinya berhenti. Seolah-olah perawi menghentikan hadis para sahabat dan tidak mengikutkan sisa silsilah atau rantai sanad secara berturut-turut. Sedangkan menurut Syekh Mana Al-Qotan dalam buku Pengantar Studi Ilmu Hadis menjelaskan, hadis mauquf didefinisikan sebagai perkataan, perbuatan, atau takrir yang hanya disandarkan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal ini berlaku untuk hadis dengan sanad bersambung atau tidak. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu jenis-jenis hadis mauquf. Hadis mauquf terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama mauquf qauli, yang artinya perkataan sahabat. Mauquf qauli adalah hadis yang berisi ucapan atau perkataan para sahabat Nabi. Contohnya perkataan Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, "Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui, dan apakah kalian ingin mereka mendustakan Allah dan Rasul-Nya?" Hadis riwayat Muhammad Al-Bukhari. Maksud dari hadis tersebut ialah perkataan ini berasal dari sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hadis ini disebut mauquf karena berhenti pada sahabat. Isi perkataan tersebut mengajarkan agar kita menyampaikan ilmu sesuai dengan kemampuan pemahaman orang yang mendengarnya, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman tentang ajaran agama Islam. Dan yang kedua yaitu mauquf fi'li. Mauquf fi'li adalah hadis yang menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Contohnya, riwayat dari Abdullah bin Abbas yang disebutkan oleh Muhammad Al-Bukhari. Ibnu Abbas menjadi imam sholat, sedangkan ia hanya bertayamum. Penjelasannya seperti ini. Hadis ini menjelaskan tindakan atau perbuatan Ibnu Abbas ketika menjadi imam sholat dengan tayamum. Karena yang diriwayatkan adalah perbuatan sahabat, bukan Nabi SAW, maka hadis ini termasuk hadis mauquf fi'li, seperti itu. Yang ketiga yaitu mauquf takrir. Mauquf takrir adalah hadis yang menjelaskan persetujuan atau pembiaran sahabat terhadap suatu perbuatan. Contohnya perkataan seorang tabi'in, yaitu, "Aku telah melakukan suatu perbuatan di depan seorang sahabat dan dia tidak mengingkariku." Artinya, sahabat tersebut melihat perbuatan itu tetapi tidak melarang atau menegurnya. Diamnya sahabat dianggap sebagai tanda persetujuan terhadap perbuatan tersebut. Karena persetujuan itu berasal dari sahabat, maka termasuk hadis mauquf takrir. Jadi seperti itu. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu contoh hadis mauquf. Salah satu contohnya yaitu hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang berkata, "Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunnah Al-Kubra. Oke, yang pertama, mengapa disebut hadis mauquf? Hadis tersebut disebut mauquf karena perkataan tersebut berasal dari sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud, dan tidak langsung disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sanadnya berhenti pada sahabat. Oke, yang kedua, mengapa disebut sahih? Hadis ini dinilai sahih karena sanad atau rantai perawinya kuat dan dapat dipercaya, sehingga riwayatnya diterima oleh para ulama hadis. Baik, yang ketiga, makna dari hadis tersebut. Isi hadis ini mengajarkan bahwa yang pertama, mengamalkan sunnah Nabi walaupun sedikit atau sederhana itu lebih baik daripada melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau kebid'ahan, walaupun dilakukan dengan sangat semangat atau berlebihan.
Artinya, dalam ibadah, umat Islam dianjurkan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan benar, bukan membuat atau menambah amalan baru yang tidak ada tuntunannya. Oke, yang keempat, apa sih pesan yang dapat diambil dari hadis tersebut? Beberapa pelajaran dari hadis ini yaitu, umat Islam harus berpegang teguh pada sunnah Nabi. Yang kedua, dalam beribadah yang penting adalah sesuai tuntunan, bukan hanya semangat atau banyaknya amalan. Yang ketiga, bid'ah sebaiknya dihindari karena tidak memiliki dasar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, contoh yang kedua yaitu hadis mauquf tidak sahih. Telah menceritakan kepada kami Abu Taubah Ar-Rabi'in An-Nafa'i, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq yaitu Al-Fazari dari Humaid dari Al-Hasan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami melakukan sholat tatawu atau sholat sunnah, kami berdoa saat berdiri dan duduk, dan kami bertasbih atas ruku dan sujud. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut disebut hadis mauquf yang tidak sahih karena beberapa alasan berikut. Hadis tersebut merupakan hadis mauquf karena perkataan atau perbuatannya hanya sampai kepada sahabat, yaitu Jabir bin Abdullah, dan tidak disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dijelaskan adalah praktik sahabat, bukan sabda atau perbuatan Nabi. Selanjutnya yaitu kualitas sanadnya tidak kuat atau tidak sahih. Dalam sanad hadis tersebut terdapat perawi yang diperselisihkan atau dinilai lemah oleh para ulama hadis, seperti perawi dalam jalur sanadnya. Karena rantai periwayatannya tidak memenuhi syarat hadis sahih, maka kualitas hadis ini dinilai tidak sahih atau lemah. Selanjutnya yaitu tidak memenuhi syarat hadis sahih. Suatu hadis disebut sahih jika sanadnya bersambung, perawinya adil dan kuat hafalannya, tidak ada kejanggalan, dan juga tidak ada cacat tersembunyi. Nah, pada hadis ini, syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi secara sempurna, sehingga dinilai tidak sahih. Baik, poin selanjutnya yaitu hukum hadis mauquf. Hadis mauquf tidak memiliki kedudukan yang sama dengan hadis marfu, yang merupakan hadis yang langsung diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, hadis mauquf yang sahih dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, pendapat sahabat ini dapat dipertimbangkan bahkan menjadi landasan utama oleh para ulama hadis. Dan banyak ulama yang menjadikan hadis mauquf ini sebagai pedoman utama dibandingkan dengan ijma sebelum menemukan hadis-hadis marfu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.